Tapi kok yang dikenalin ini kok spesialis semua gitu. Itu tuh kalau misalkan dia habis nangkep dari mana, pasti dia ketok-ketok kamar kosan gua, tok-tok gitu. Terus serahin BB-nya ke gua. Aku punya teman sebelum Bobo. Kita mau berbincang-bincang tentang kenakalan masa muda. Keisengan Bukan. Ke apa ya? Namanya anak labil, jadi belum tahu arah. Iya ya, masih mencari jati diri iya. ya. Mana aja lo, Ay? Gua ada, ya begitulah. Jadi awal mulanya itu, mungkin itu masa-masa Ini zaman lo SMA kan? dari SMP ke SMA. Itu gue masih berteman sama dia. Dia ini siapa? Si yang paling toksik. Gue ini awalnya biasa-biasa aja. Lo kan tipe anak yang ya biasa aja, sekolah main-main gitu kan. Terus normal. tiba-tiba Orangnya nggak tegaan. Terus maksudnya nggak tega, kenapa lo temenin dia nggak naik kelas? Bukan, dia nggak naik kelas, gue naik kelas dong. Nah dia nggak naik kelas, harusnya dia naik kelas 3. Tapi yang namanya gue anaknya ramah kali ya. Kakak ngapain? Ayo ke kantin yuk gitu. Nah dari situ kenal. Oke. Terus dia dibully sama anak-anak, terus gue belain gitu. Pikir nih orang kayak aneh gitu. Setiap pulang sekolah, bayangin aja anak SMP ya. Anak SMP tapi kok ke apartemen, ketemu sama bule gitu. Tahu awalnya tuh dia ngajak teman-teman tuh yang kakak kelas 3 orang. Oke. Gue belum ikut. Nah akhirnya lama-lama udah ikut aja kata dia gitu kan. Ikutlah gue. Tempat apa sih? Ya, namanya juga gue nggak tahu. Nggak lama dia masuk kamar. Apartemennya kan dia kan ada 2 kamar gitu, bukan yang studio. 2 bedroom ya. Ya. Kamar ya gue nggak tahu kan dia ngapain, gue nggak tahu. Dengan keadaan masih polos, tapi lama-lama kan gue tahu gitu. Oke. Dia suka ngenalin teman-teman yang lain gitu, dikenalin mungkin ke bule itu ya dipakai. Nah istilahnya kasarnya dia udah jadi mami. Nah gue tuh baru tahu istilah itu setelah nih cewek main gadun gitu. Nah si bule kan gak demen sama gue, bule tuh seleranya bukan kayak gue gitu. Bule seleranya bukan kayak gue. Nah dari situ ketahuan lah di laptopnya si bule itu. Ini si dia gitu. Jadi lama-lama mungkin si anak itu kan udah pacaran. Kalau gue belum. Pacaran sama? Ya ada lah cowoknya gitu. Oke. Nanya-nanya ke gue, ngoreknya lewat gue. Ya namanya gue anak polos kak, gue nggak tahu kan. Jujur aja katanya gitu. Di situ dia ngapain aja. Nah jangan polosnya gue jawabnya. Itu cewek kakak masuk kamar, gue terus nggak keluar. Aku nggak tahu ngapain, gue bilang gitu. Kita masuklah ke SMA. Di SMA juga dia jarang sekolah. Kita udah satu SMA sama dia? Enggak, udah beda. Di zaman SMA nih dia kayak udah masuk ke dunia dugem nih, dunia malam gitu. Nah aku belum. Kita kontek-kontekan diajak lah sama dia. Dugemnya gimana dia? Ya paling daerah kota. Gue suka bolos segala macem, tapi gue tetap nilai ulangan gue bagus, ujian gue bagus gitu-gitu, nggak pernah remedial gitu lah kak. Kali ini jarang masuk, dari rumah aja gitu sekolah. Nah akhirnya dia tuh udah kayak ngekos sendiri gitu. Oke. Nah, ngekos sendiri lah dia sama cowoknya. Main dong katanya gitu ke kosan gue. Ya udah gue sering nginep, sering main. Akhirnya dari situ tuh dikenalin. Temenin gue yuk katanya gitu. Gue mau ketemu orang gitu. Posisinya kan gue di situ sekolah. Ketemu orangnya siapa? Ya gue nggak tahu namanya. Oh ya udah ayo. Gue mau orangnya kan ayo aja gitu. Posisinya dia nggak punya kendaraan, gue punya kendaraan kak. Oke, jadi lo temenin dia. Gitu. Terus ternyata teman-teman gue yang lain juga kayak udah pada kapok. Ternyata tuh orang toksik. Tapi cuman gue nya doang yang betah nemenin dia karena gue belum ngerti gitu. Sampai pada saatnya itu SMA lost contact. Tahu-tahu dia telepon gue. Ngagetin kan. Lo masih perawan gak? Katanya gitu kan. Silah gue bilang gitu. Di tahun itu kan 60 juta gede kak. Tahun berapa sih itu? 2000 berapa? 2012, 13 deh kayaknya. Oke. Ya bule kan punya gede ya. Nggak tahu, nggak pernah nyobain bule tuh. Bule kan punya gede ya. Udah gitu kan setahu gue bule seleranya bukan gue gitu. Udah enggak, gue bilang gitu enggak. Di situ juga gue belum kenal pacaran. Pada saatnya SMA baru dah tuh ternyata dia ngekos sendiri sama pacarnya. Nah lama banget nih lu ceritanya dari ujung ke ujung. Iya soalnya kan banyak ya. Terus kalau lepas virgin itu sama cowok aku. Nggak jadi kamu nggak jadi. Pada suatu momen pas SMA dia udah putus sekolah tuh kak. Ya sayang banget. Dia udah putus sekolah. Dia udah kenal duit mungkin ya. Dia udah putus sekolah, gue masih.
Temenin gue yuk katanya gitu kan. Pakai motor lu deh kata dia gitu. Ya udah ayo. Ucup ternyata masuk ini lobby hotel ya kan. Ini apaan gue bilang gitu kan. Ini hotel. Akhirnya ya udah masuk. Di situ adalah koko. Oke. Umurnya sekitar 50 lebih lah ya kan. 50 lebih. Akhirnya si koko itu ngeluarin alat, ngeluarin korek ya kan. Maksud gue bilang, ih keren banget alatnya. Dengan dongengnya lo saat itu ya. Gue gak tahu ya namanya orang kayak gitu. Ini enak banget loh katanya gitu kan. Ini enak banget loh, kamu cobain deh. Itu apa sih? Udah gak apa-apa cobain aja kata si teman gue gitu. Ini coba tuh saat itu. Coba ya. Masih biasa aja. Akhirnya pas kita nggak sadar tuh. Akhirnya awalnya ya udah, gue duduk di toilet. Dia main berdua sama si kokonya. Oke. Namanya orang nggak sadar ya kan. Temen kamu sekalian katanya gitu. Angkut koko. Temen kamu sekalian katanya gitu kan. Udahlah lu bantuin gua. Ih bantuin ngapain? Gue gituin kan. Gue gituin kan. Gitu. Nah di situ kan emang gue baru lepas virgin tuh ya. Bodo amat, gue udah nggak perawan ini. Gue nggak mikir gimana kak. Maksudnya, oh ya udah deh. Yang di pikiran gue saat itu, gue ngeliatin badan temen gue. Pokoknya kita fake aja, pura-pura ngedesah aja. Oke. Gitu, pura-pura ngedesah aja. Padahal mah yang nggak berasa, orang punya kokonya kan kecil. Ya udahlah, nggak apa-apa, orang nggak berasa ini biarin aja gitu lah. Jadi kayak bukan gue main sama si kokonya, jadi lebih gue main sama si ceweknya itu. Di otak gue saat itu, udah pokoknya biar cepet kayak ngapain ayo gitu. Terus dia ngajak lagi tuh, tapi ketemu beda orang. Dia kenalin gue ceritanya. Tapi kok yang dikenalin ini kok spesialis semua gitu. Gue nggak tahu. Iya. Intinya dia cuma bilang temenin gue. Gue kenalin, mau gue kenalin nggak? Katanya dia gitu kan. Kalau posisinya di situ kita kenalan bukan kayak sama gadun, bukan. Jadi emang satu sefrekuensi, ada rasa gitu. Jadi cuma kita orang aja nih. Dengan circle itu kan baru-baru kenal gitu loh maksudnya. Iya baru kenal. Tapi kalau tapi kan dibayar nggak? Di saat itu mungkin nyaman. Nah di situ juga gue belum ngerti tuh. Waktu main sama Koko hari sama lo dibayar nggak? Dibayar. Waktu sama Koko dikasih berapa? Gue lupa kak. Oh iya, lo malu juga sih ya. Gue lupa. Pokoknya kita balik-balik kayak orang bego aja. Waktu sekolah tuh gue udah terjun ke modeling juga. Nah gitu. Oh lo model? Ya. Sempat jadi model juga ya? Sampai sekarang. Pernah digangguin ini dong, fotografer dong? Iya sering. Yang oknum ya, fotografer nakal. Sering gitu kan. Dikasih unjuk lah foto gue. Masa yang bener aja, ini kan model kata gitu. Ya udah nggak apa-apa kata gitu. Nah disuka sama gue gitu. Suka ya, guenya juga suka gitu. Karena suka itu ya, namanya cinta kan jadi bego gitu. Terus berlanjut sampai mau lulus nih. Mau lulus. Oke. Tuh teman gue tuh kayak dia udah udah deket banget sama gue. Jadi kayak kalau kita lost contact tuh dia nangis apa segala macem gitu. Temen lo yang dari SMP itu sampai kritisan sama lo itu? Iya. Nah pada saatnya gue dapet job modeling tuh kak. Gue dapet job photoshoot di Puncak. Ya udah, ntar lo dibayar gini-gini. Abis dari Puncak kita ke Ancol katanya gitu. Ya udah gue mikir kan ya udahlah jalan-jalan gitu.